perilaku yang berubah seperti itu, ya. Karena kita nggak bisa keluar-keluar, akhirnya belanjanya online. Nah, bahkan sampai muncul beberapa aplikasi untuk belanja ke pasar pun bisa online, ya. Bisa sampai ke segitunya gitu loh, ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, kembali ke sini lagi, produk yang tadinya misalnya makanan, ya, itu ini akan bergeser turun ke bawah, ya, bergeser turun ke bawah. Orang yang tadinya menikmati di restoran, sekarang restorannya pada tutup, ya. Sekarang restoran pada tutup. Sekarang restoran sangat-sangat terbatas. Jam operasionalnya jam 8 itu sudah mulai pada siap-siap tutup, jam 9 mereka tutup semuanya, ya. Nah, ini kan akhirnya apa? Akhirnya perilakunya berubah. Di samping juga memang orang beberapa, kebetulan saya tinggal di Semarang, di tengah-tengah kota yang di sini termasuk kawasan kuliner, ya, kawasan-kawasan kuliner, dan itu di kawasan kuliner ini bisa dibilang sekarang sangat sepi. Selang 2 rumah dari saya itu ada warung steak. WS itu kalau cerita-cerita dari ini, dari karyawannya itu omsetnya turun sampai 70%. Jadi sekarang omsetnya mungkin di kisaran 20-30%. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada omsetnya yang turun, nggak usah khawatir, banyak temannya. Cuman bagaimana nanti kita keluar, itu yang lebih penting. Oke. Nah, sekarang di mana posisi teman-teman, ya? Ini saya ambil dari ini banyak beredar di internet. Jadi decoding di Economics of COVID-19 ini beredar di kisaran waktu itu sekitar awal April, ya, minggu pertama, minggu kedua April, banyak ini analisa ini keluar, ya. Bentar. Nah, bisnisnya kuliner, tapi ternyata kulinernya itu dompleng dengan bisnis pariwisata karena ada di area daerah wisata, ya. Konsumennya datang rame kalau ada wisatawan. Nah, ini jadi masalah, ya. Kayaknya kan bisnisnya kuliner nih kayaknya, tapi sebetulnya enggak, ya. Induknya siapa kita lihat, ya. Nah, kemudian bisnisnya kuliner, tapi bukanya di bandara. Bandara padahal sekarang sudah sangat-sangat sepi, sangat-sangat terbatas, ya. Bisnisnya otomotif, ya. Otomotif jelas karena orang di rumah aja nggak bepergian, otomatis untuk ke bengkel itu akan sangat sedikit, ya. Karena orang perawatan ya biasanya kan berdasarkan kilometernya, ya, atau berdasarkan pemakaiannya, ya. Nah, ini bisnis otomotif sangat-sangat tergerus, ya. Kemudian bisnis konstruksi, ya. Kembali lagi kalau kita ngomong bisnis konstruksi, ya, orang tabungannya cenderung sekarang ini benar-benar dipendem, kecuali orang yang benar-benar sudah sampai duitnya itu ibarat orang bilang nggak berseri, ya, yang terus menghasilkan duit terus, bahkan di kondisi seperti ini pun masih menghasilkan duit dengan cukup bagus, ya. Mungkin itu baru dia ini waktunya mereka untuk beliin properti yang murah. Tapi kan itu udah jarang, ya. Itu sudah jarang. Artinya pemain di konstruksi, di properti itu akan sangat turun sekarang, ya. Kemudian manufacturing juga seperti itu karena pembatasan orang untuk keluar, akhirnya manufacturing, pabrik-pabrik banyak yang beroperasi dengan skala yang minimal. Nah, bisnis jasa keuangan juga mengalami pengaruh yang cukup besar, bahkan sampai kemarin itu kan Pak Jokowi sendiri memberikan kebijakan untuk di kalangan tertentu sampai menunda
kreditnya itu atau cicilannya itu bisa ditunda sampai 6 bulan sampai setahun ya. Nah, ini kenapa berefek semuanya. Bisnis pendidikan otomatis ya, bisnis pendidikan sekarang ini masih jalan iya, tapi untuk pendidikan yang non formal itu sekarang orang mulai beralih ke pendidikan yang non formal ya. Masih cukup bagus karena orang masih bayar sekolah ya, masih cukup bagus. Tapi nggak tahu ya nanti tahun ajaran baru ini ya, apakah masih nanti akan banyak orang yang putus sekolah, nggak ngerti nih, karena udah nggak punya duit lagi untuk menyekolahkan anaknya misalnya seperti itu untuk masuk ke sekolah ya. Nanti bisa jadi nanti bisnis di sekolah swasta nanti akan menurun, bisa jadi ya. Yang tadinya orang bisa masuk ke sekolah swasta yang bergengsi, yang mahal, mungkin nanti akan berkurang ya. Kecuali mereka akan merubah bisnis modelnya. Mereka bisa jadi nanti bekerja sama dengan institusi keuangan, bisa jadi macam-macam. Nanti ada strategi-strategi yang bisa dilakukan. Oil and gas otomatis terimbas. Kemudian, nah ini sekarang pertanian ini masih cukup bagus ya. Pertanian ini masih cukup bagus. Kemudian e-commerce masih cukup bagus juga ya. Tapi untuk kembali lagi kebutuhannya ya. Kembali ke kebutuhannya ya. Kebutuhan seperti yang tadi hierarkinya Maslow ya. Kemudian ini kebutuhan kita ya. Jadi kebutuhan manusia itu sekarang sandang, pangan, papan dan pulsa ya atau kuota ya. Jadi kebutuhan internet ya. Itu sekarang internet lagi bagus-bagusnya, bisnis internet ya. Bisnis ininya ya apa namanya? Jaringannya ya, operatornya itu masih sangat bagus. Kemudian personal healthcare otomatis ya, ini masih sangat bagus juga. Kemudian food processing, lah ini makanan-makanan siap saji, makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang bertahan lama itu ini satu peluang yang masih sangat bagus. Kalau saya melihatnya masih sangat bagus sampai saat ini. Tapi kembali lagi nanti kalau nanti PSBB ini sudah dibuka, orang sudah pada ke pasar, itu nanti akan berubah lagi ya, teman-teman ya. Artinya apa? Ini perubahannya sangat cepat ya. Kita ini kondisi perubahannya sangat cepat. Oke. Kemudian medical supply juga tadinya kemarin bagus banget, sekarang ini sudah mulai turun, alat-alat kesehatan sudah mulai turun karena harga sudah mulai normal. Dan ini waktu itu kita dan beberapa teman-teman itu memang gerakannya adalah gerakan menormalkan harga. Makanya saya pernah nulis status dengan hashtag menormalkan harga ya, supaya emang benar-benar ini harga itu normal. Oke. Nah, ini bergeser terus ya teman-teman, ini akan bergerak terus ya. Teman-teman harus benar-benar ngamatin pasar. Nah, contoh di satu bidang misalnya medical supply ya. Ini saya sudah mulai agak bergeser ya, itu kenapa? Tulisan ini sebetulnya saya sudah tulis di awal April sebetulnya, di minggu kedua April itu saya sudah nulis ini. Jadi makanya ini sudah mulai bergeser ya. Teman-teman lihat ya. Ini di awal April itu saya sudah nulis ini pun sekarang awal Mei kurang lebih selisih 1 bulan itu sudah berubah petanya ya. Sampai seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang perlu teman-teman petakan lagi ya. Teman-teman perlu petakan lagi. Tadi ya, contohnya tadi. Teman-teman di bisnis kuliner, tapi bisnis kuliner itu nginduk kemana? Ya. Nah, ini ada induknya ya. Ini adalah induknya ya. Bisnis kuliner nginduknya kemana? Misalnya nginduknya bisnis kuliner kayak misalnya di Jogja nih ya. Di Jogja kan banyak kos-kosan, banyak anak kuliahan. Bisnis kuliner untuk melayani anak-anak kuliahan. Sekarang kuliah itu stop semuanya dari rumah semuanya. Anak saya yang kuliah di Jogja di UGM akhirnya turun pulang ke rumah ya. Awal Maret dia sudah pulang ke rumah sampai saat ini
ya. Oke. Nah, yang masih sangat dibutuhkan itu rumah sakit dan tenaga medis. Saya pernah nulis beberapa tahun yang lalu, saya ngomong bisnis yang nggak pernah mati adalah bisnis kesehatan. Ya, salah satunya adalah rumah sakit. Ya, alat kesehatan, obat dan vitamin itu bisnis termasuk bisnis yang nggak akan ada matinya. Walaupun memang ya tidak sekencang perputarannya ya, nggak sekencang nggak sekencang bisnis-bisnis yang lain ya, seperti kuliner dan sebagainya ya, akan berbeda ya, itu tipe bisnisnya berbeda. Nah, pemetaan bidang yang kedua yang saya kasih contoh, ini contoh kedua adalah food processing ya. Nah, ini ada di sini di dalam food processing dan retail ini ada bahan pokok, ada rumah makan, kafe, catering, ada industri makanan jadi, ada penjualannya, ya, ada penjualan retailnya, ada lembaga pengujian dan pengawasan. Ya, kalau ini kayaknya ini sekarang masih dimonopoli dan dikendalikan langsung oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah. Jadi yang pegang pemerintah. Saya setuju tetap yang pegang harus pemerintah, ya. Walaupun kalau misalnya nanti ada swasta yang diperbolehkan untuk mensertifikasi, itu pun harus dengan kontrol yang sangat ketat, ya. Oke. Nah, inilah yang lebih jelas ya. Ini pemetaan yang lebih jelas buat teman-teman. Sebetulnya teman-teman itu ada di hulu atau di hilir atau di tengah. Ya, contoh, apakah teman-teman ada di industri ini, bibit dan pupuk, misalnya di pertanian ya, ataukah teman-teman ada di petaninya, ataukah teman-teman ada sebagai grosir beras? Ini contoh ya teman-teman ya. Ataukah teman-teman hanya pedagang beras biasa, ataukah teman-teman hasil olahannya, warung atau rumah makan hasil olahan dari beras tersebut, ya. Nah, di bisnis makanan, ya, di bisnis makanan seperti ini, seperti tadi itu ya, di bisnis kuliner seperti ini, ya. Kemudian, ya, ini artinya dari bisnis-bisnis itu, semua bisnis akan mengalami seperti ini, akan punya peta yang sama, ya, peta bahan baku. Kemudian peta teman-teman itu ada di posisi produksi sebagai produsen, ya, memproduksi produk, atau sebagai pedagang, ya, pedagang besar, distributor, atau sebagai pedagang kecil, atau sebagai produk olahan lagi, ya, bisnis di produk olahan lagi. Ini berbeda ya teman-teman, cara bermainnya berbeda-beda, ya. Nah, di sini, ya, di sini ini mungkin profitnya kecil, ya, secara persentase, tapi volumenya besar. Permainannya ada di situ, ya. Permainannya berbeda ya. Nah, di sini juga sama. Di sini juga sama. Kalau di sini dia bisa menaikkan harga, dia bisa menentukan harga sendiri, ya. Nah, dia bisa menentukan harga sendiri walaupun harga itu tetap ditentukan oleh pasar, ya. Nah, yang paling bagus adalah di sini. Kalau teman-teman mau merapat ke arah hilir, justru sekalian menjadi industri olahan sekalian, ya. Beda ya teman-teman ya. Paham dari sini ya. Dari sini paham ya. Nah, ini contoh ide bisnis di kala ini, di kala profit ini. Contohnya ini. Ya. Ini menarik. Saya pikir ini salah satu yang paling menarik buat saya. Salah satu yang menarik itu orang itu. Dan ini segmennya adalah segmen menengah ya, bukan segmen bawah. Ya, yang segmen bawah mereka akan pergi ke pasar. Ya, mereka akan tetap memaksa pergi ke pasar. Ya, oke. Nah, kalau di sini ya, di sini ini segmen menengah orang yang tetap sibuk, ya. Mereka tapi nggak punya ini, mereka nggak punya waktu untuk masak sendiri. Dan mungkin lebih memilih untuk beli makanan yang cepat saji, ya, atau siap saji, praktis, hanya dimasak sebentar lah ya, dimasak sebentar, terus kemudian jadi makanan yang siap saji, ya. Ini salah satu ide bisnis yang menarik ya untuk dikerjakan di masa-masa seperti ini. Tapi ingat teman-teman, nggak lama loh ya.
tren ini nggak lama. Oke. Nah, perubahan dan adaptasinya ya, perubahan dunia bisnis nanti itu yang tadinya padat karya akan padat modal. Jadi teman-teman ya, pabrik nanti kemungkinan besar mereka akan berpikir pada saat sekarang mem-PHK karyawannya ya, yang tadinya padat karyawannya banyak ya, itu nanti mungkin akan berubah ya, mungkin akan berubah menjadi padat modal. Mereka akan memilih dengan teknologi ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa nanti akan terjadi perubahan yang sangat besar di dalam dunia bisnis ya. Mereka akan milih dengan mesin-mesin. Nanti jangan kaget kalau nanti justru malah makin banyak pengangguran ya. Nah, justru malah makin banyak pengangguran. Terus akhirnya apa? Pengangguran jadi UKM, jadi pengusaha dadakan karena kepepet. Nggak apa-apa ya. Semuanya akan bergulir, semuanya akan berputar, semuanya akan mencari pola keseimbangan ya. Oke. Nah, dulu saya pernah kerja di sebuah perusahaan multinasional yang cukup besar ya. Saya bilang ya sangat besar ya. Oke. Itu tahun 2008 saya resign dan kemudian mulai usaha sendiri, dan ini ya waktu itu saya masih ngantor. Kemudian setelah saya resign beberapa tahun kemudian, saya ngobrol sama beberapa teman, ternyata mereka sudah work at home. Jadi work at home yang sekarang itu karena terpaksa, kalau di perusahaan-perusahaan besar, itu sebagian itu sudah work at home, sudah sejak dulu. Tahun 2012 itu sudah work at home. Ya, sudah sangat lama mereka work at home. Ya. KPI-nya berdasarkan apa? Berdasarkan berdasarkan hasilnya, hasil kinerjanya, targetnya seperti itu. Kenapa work at home? Karena mereka karena ini perusahaan multinasional, mereka itu sudah berhubungan dengan dengan kantor-kantor antar negara, ya, dengan mitra-mitra bisnis antar negara yang kadang itu yang namanya mereka harus dealing bisnis itu. Misalnya melakukan pembelian di purchasing, saya dulu bagian purchasing, saya harus membeli barang dari Amerika yang itu selisih 11-13 jam. Ya. Artinya apa? Di sini siang, di sana malam. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya disitulah dibentuk sebuah pola, ya, work at home untuk sebagian staff, ya, sebagian staff itu sudah work at home dari dulu, ya. Nah, ini akan berubah nih, apalagi dengan kondisi seperti ini. Work at home buat apa? Buat kantor-kantor ya, buat kita yang punya kantor tentunya akan lebih efisien karena nggak perlu sewa kantor, ya. Makanya nanti akan berubah, dunia bisnis akan berubah. Yang tadinya gaji tinggi gajinya akan jadi rendah. Kenapa? Karena ketersediaan ini ya di awal ini ya, yang tadinya padat karya jadi padat modal, berarti banyak pengangguran. Yang tadinya gajinya tinggi, akhirnya karena ketersediaan. Kembali hukum supply dan demand. Supply tenaga kerja berlimpah, otomatis gaji akan menjadi rendah. Kecuali punya skill yang sangat-sangat istimewa. Ya. Kemudian, harga tinggi jadi harga rendah. Ya. Harga tinggi jadi harga rendah. Rendah ini dalam tanda kutip ya, teman-teman ya. Karena yang tadinya diproduksi dengan padat karya kemudian jadi padat modal, ini akan jadi efisien, ya. Supply juga akan berlimpah nanti, ya. Oke. Selanjutnya, produksi di satu tempat kemudian nanti akan berubah menjadi produksi by process. Yang by process itu bisa dibuat sebuah klaster-klaster, ya. Misalnya untuk baju itu bisa diklasterkan, oke, untuk penjahitnya di sana, untuk nanti produksi bahan di sini, nanti untuk produksi yang lainnya di mana. Nah, ini contohnya seperti itu, ya. Jadi sudah berubah ya, teman-teman ya. Nanti akan berubah. Kemudian yang tadinya individu, nah ini untuk UKM nih, ya. Untuk UKM yang tadinya individu, nanti teman-teman harus mau nggak mau teman-teman akan berkolaborasi dengan antar UKM yang lain. Ya, sebetulnya ini adalah justru malah perubahan yang bagus.
ya. Kemudian profitnya tinggi menjadi volumenya yang tinggi tadi ya, harga tinggi jadi harga rendah. Kalau harga rendah biar dapat profit, biar nutup profit, nutup operasional, otomatis volumenya harus tinggi ya, volume yang harus dihasilkan ya dan dijual. Single product menjadi multi product. Oke, nah action plan-nya adalah teman-teman, ini ada beberapa peluang ya, ada beberapa peluang, contoh peluang teman-teman bisa tangkap, tapi dengan catatan. Dengan catatannya apa? Dengan catatannya adalah sesuaikan dengan bisnis teman-teman, jangan terlalu melenceng dari bisnis inti yang sekarang ya. Karena tadi ya saya bilang ya, kalau nanti teman-teman terlalu melenceng pada saat kondisi kembali normal, teman-teman untuk balik ke bisnis yang lama lagi itu susah ya, dan biasanya dilema. Kemudian ini jamu dan vitamin, nanti jangan kaget kalau teman-teman akan mulai banyak melihat kafe jamu dan sebagainya ya, itu akan mulai ada nanti ya. Kemudian delivery sembako ya, alat-alat penunjang untuk work from home ya. Oke. Terus produk-produk kebersihan, orang sekarang akan lebih care terhadap kebersihan ya. Oke. Dan yang terakhir, ini contoh ya, ini hanya contoh, masih bisa dikembangkan lagi ke yang lainnya. Agen atau IO virtual, teman-teman kalau tahu mungkin sebagian kemarin sudah masuk berita beberapa artis malah sudah mulai ini apa, konsernya konser digital, konsernya konser online ya. Oke. Nah, action plan-nya, nah teman-teman harus melihat peluang apa aja yang teman-teman lihat di tentunya yang tidak jauh dari bisnisnya sekarang. Kemudian dari mana sumber atau supply-nya ya, ini yang harus dipersiapkan. Kemudian seberapa besar marketnya dan berapa lama trennya ya. Oke. Nah, ini strategi people buy this also buy this. Nah, ini saya mengutip punya Dr. Imam, ini sangat menarik. Jadi orang jualan ini, misalnya orang beli sepatu, biasanya dia beli kaos kaki. Jadi dia jual sepatu juga jual kaos kaki ya. Kemudian orang beli kacamata ya, beli kacamata, dia mungkin juga butuh pembersih kacamata itu ya. Nah, terus orang beli fashion yang lainnya ya, fashion itu nanti butuh apa lagi ya. Ini yang teman-teman harus mulai berpikir ya untuk ke sana. Oh, orang beli bahan pokok misalnya kayak tadi ya, tadi kan makanan itu kayak sabu-sabu atau sabu ya tadi ya, sabu yang ini apa, sabu-sabu yang siap saji. Nanti teman-teman bisa include-kan, tawarin lagi dengan butuh saus sambelnya ya, butuh kecap, butuh bumbu-bumbu yang lain, butuh makanan-makanan yang lain ya. Jadi people buy this also buy this ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tawarkan untuk produk-produk berlangganan ya. Tadi catering itu nanti mungkin akan mulai jadi bisnis yang bergairah lagi ya. Oke. Nah, ini sebelum menutup sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini nanti masih ada sesi lanjutannya ya. Ini saya cuma ngasih, jika Anda cuma mendengar aja, Anda akan lupa. Kalau Anda melihat seperti ini ya, kita tatap muka seperti ini walaupun lewat online, mungkin Anda akan ingat. Tapi kalau Anda mau mengerti, Anda harus melakukan. Artinya Anda harus praktek. Ya, Anda harus nyatet dan praktek. Oke, gitu dulu Dok, sesi yang pertama Dok. Oke, terima kasih kepada Mas Dania. Oke, jadi ini tadi sesi pertama ya, ini baru pembukaan nih. Pembukaan sudah berat ya. Ya, oke, kita langsung tanya jawab aja nggak apa-apa Dok. Oke, jadi teman-teman ini masih tak mute semuanya ya, teman-teman masih tak mute. Untuk yang mau diskusi nanti silahkan raise hand. Itu kalau yang pakai HP di kanan bawah itu ada beberapa ada raise hand, angkat tangan, nanti di situ
akan saya unmute. Kalau yang mau tanyanya lewat chat juga bisa. Silahkan diketik di chat, nanti tanya dulu nggak apa-apa. Ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan Mas Dania dari Joglo Ayu Tenan. Ini ya. Bagaimana dengan masa depan bisnis jewelry dan fashion, Mas? Dan jadi nanti gimana ini, Mas? Dan kira-kira menurut Mas Dan untuk di tengah corona dan setelah corona ini? Gini, untuk bisnis perhiasan ya, perhiasan dan fashion ini mungkin agak lama pulihnya, ya. Tapi karena punya segmen yang begitu spesifik, karena ini kan kalau di dalam teori Maslow tadi itu, dalam hierarki Maslow itu, ini sudah masuk di kategori yang ketiga ke atas tuh, ya, level ketiga ke atas. Oke, saya coba lihat, tunjukin slide-nya dulu ya. Bentar. Oh, ini aja deh, saya pakai ini. Oke. Sambil Mas Dania nunjukin. Ya, itu. Nah, ini ya. Ini sudah masuknya ke sosial ke atas, ya. Ya, level sosial, level penghargaan, dan level aktualisasi diri. Ini mungkin akan pulih yang paling lama. Artinya apa? Karena banyak orang ini kan nanti akan berusaha untuk recovery dulu ya, recovery dulu. Nah, kalau saya menyarankan ya, ini saran ya, yang terpikir oleh saya adalah mulai membuat second brand. Jangan brand yang sama ya, mulai membuat second brand untuk masuk ke lapisan di nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya. Nah, jangan di level segmen yang menengah atas. Menengah atas biarin aja, tapi jangan dicampur. Ya, brand yang berbeda. Nah, kalau lama, nah ini, Dok, ini pertanyaannya bersambung, Dok. Ya. Oke. Pertanyaannya bersambung. Kalau lama pulihnya, apakah harus pivot ke food? Saya nggak ngomong pivot ya, karena market ini ya, ini market yang di atas ini, walaupun penjualannya volumenya itu sedikit ya, tapi keuntungannya kan besar ya. Artinya apa? Artinya kalau saya menyarankan sih bukan pivot ya, tapi nambah bisnis aja. Nah, jadi bisnisnya ini boleh masuk ke aja. ini nggak, Mas Dan? Okay. Yang teori Maslow sama yang Blue Ocean strategi, Mas Dan. Mungkin saya nambahin dikit. Oke. Mas Dan yang Oke. Yang ya. Oke. Yang setelah ini, setelah hierarki kebutuhan, yang ada Blue Ocean strateginya. Oh ini. Nah, jadi gini, ini ya, hukum supply dan demand. Bagaimana bisnis yang paling terdampak saat ini itu adalah jelas sekali ya, itu adalah tour and travel, pariwisata itu sangat terdampak. Mungkin dari 100% omset bisa dikatakan hampir di atas 90% itu akan terdampak. Nah, kalau untuk bisnis jewelry dan fashion gimana? Jewelry kalau menurut saya nanti yang masih perhiasan kalau saya masuknya nanti segmentasinya. Jadi tadi kan di Maslow kan ada 5 level ya, level paling bawah fisiologis. Orang yang level pada paling bawah dia nggak akan butuh banget perhiasan saat ini. Yang penting bisa makan. Tapi untuk level atas dia akan mencari aset yang liquid. Nah, salah satunya apa? Emas. Jadi kalau jewelry-nya adalah di combine, seperti yang dibilang Mas Dan tadi, di combine dengan emas itu masih bisa jalan. Walaupun nanti untuk bisnis jewelry, untuk prediksi saya kemarin kalau dari data dari WHO dan data dari dunia kemarin yang masuk di tempat saya kan dokter, jadi data sering masuk ke tempat saya. Itu dengan kondisi Indonesia saat ini yang seperti ini, kebijakannya muter-muter, pejabatnya bikin pernyataan-pernyataan yang saling bertolak belakang, itu perkiraan paling cepat Agustus. Agustus itu baru grafiknya turun, belum normal. Normalnya kurang lebih nanti sekitar November normal. Artinya untuk jewelry, kalau saran saya, kalau mau segmentasi aja yang gede sekalian,
yang atas sekalian. Emang yang Ya. spesifik yang masih punya cadangan keuangan yang kuat, ya gitu. Kalau fashion bagaimana? Fashion masih bisa nanti di level 2. Di level 2 dan coba boleh lihat anunya Mas Dan, boleh lihat Di ke level 3 itu, cash flow Dok. teori. Oh ya, level 3 ya. 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 Di sini ada kata rasa aman itu termasuk kata sehat ya. Jadi level 2 Ya. itu adalah mencari rasa aman. Fashion nanti bisa di switch ke masker atau bukan ya berhubungan yang di situ mengutamakan ininya kesehatan. Jadi kalau pakai ini antivirus, anti mikroba, anti apa gitu. Nah, itu masih menarik itu. Jadi Ya. yang seumpama fashionnya biasanya gamis, jilbab bahannya dilapisi atau dispray atau fashionnya dibanding sama, kan sekarang ada spray itu, spray untuk anti air, spray untuk biar nanti kalau kecipratan udah kurang itu nanti nggak kena, itu ada sekarang. Nah, itu bisa dibanding sama itu juga. Nah, nanti bisa banyak banget. Nah, kalau apakah harus pivot ke food atau yang lain? Pivot boleh, tapi pivot bukan untuk jangka panjang. Pivot itu untuk jangka pendek, hanya untuk yang penting dapur ngebul, gitu aja. Ya, betul. Mau jualan, Dok, ini sekarang saya fashion ya Dok, fashion saya lagi ancur-ancuran, sekarang saya sudah merumahkan, oh itu semuanya, tidak cuma sendiri, kancane oke, tenang aja. Saya saiki mumet, oke. Dokter mumet. Ya, walaupun kemarin awal-awal bulan saya mumet kagak order, sekarang udah mulai turun. Nah, jadi semua tetap mumet, tinggal kita bagaimana mentalnya saja. Mental yang di buku itu harus mental kaya, harus mental pemenang. Nggak boleh mental miskin, nggak boleh mental lemah. Oke. Terus bagaimana dengan brandingnya? Diffusion jewelry itu maksudnya digabung atau bagaimana ya? Ini Mbak Rini baru bisa on ya, baru gabung nih ya. Kalau masker yang modis-modis Dok, masuk. Tapi ingat, by PO. Nah, nanti bikin sampel 1-2, setiap sampel nanti mungkin kayak Levi's, Hermes, merek dunia apa Mas Dan? Merek-merek dunia itu, dia bikin untuk menaikkan harga, dia bikin limited edition. Contoh, untuk mereka bikin ular, tas dari kulit ular, anggapnya ular Jawa kembar, itu belinya di Sumatera. Belinya di Sumatera. Itu 1 lembar itu mereka beli sekitar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Itu wujudnya udah lembaran berapa senti gitu. Nah, ketika diolah oleh Hermes mungkin atau mungkin Gucci mungkin, mereka hanya membuat eksklusif produk 100 saja. Nah, mereka diberikan ke Paris Hilton mungkin, ke Britney Spears mungkin. Mereka bilang, ini tas ini harganya 700 juta, tapi ini dikasihkan. Terus mereka undang paparazzi di foto-foto, si ini pakai ini loh. Nah, itu akhirnya dijual eksklusif, harganya sama. Artis-artis tingkat tingginya mereka nggak beli, mereka dapat. Nah, tapi itu naikkan harga. Nah, ini berlaku juga untuk masker. Ketika mau masker modis boleh, tapi pertama bikin prototipe dulu, eksklusif, hanya berapa, jangan langsung diproduksi massal. Nah, ini nanti segmennya nanti langsung diincer, siapa yang akan diberikan, atau siapa yang akan beli. Saran saya bikin prototipe 1-3 pieces dulu, itu diberikan kepada pura-pura jadi penggemarnya lah. Nah, saya cara paling mudah ini, saya hubungin salah satu mungkin influencer atau YouTuber atau mungkin selebgram yang followernya minimal banget 10.000 lah. Itu nanti bilang gini, Kak, saya fans beratnya kakak, boleh nggak saya ngirimin kenang-kenangan dari saya? Kirimin. Nah, nanti kalau dia pakai kayak paparazzi itulah, dia pas pakai terus terima kasih Kak. Seumpama lagi ngetrend apa ya di dokter Tirta, itu teman saya. Dokter Tirta dokter Tirta pakai ini loh, yuk pakai juga, harganya ini bisa PO, itu bisa gitu. Kemudian kualitasnya bagus, pemain masker banyak dan harga bersaing. Nah, itu hanya kebutuhannya untuk jangka pendek dan untuk hanya dapur ngebul, gitu. Dapur ngebul. Nah, jangan terlalu, wah ini peluang. Nah, ketika kita itu pandemi itu seperti berselancar di atas tsunami. Bukan ombak lagi, tsunami. Nah, pertanyaannya kita mau di atas tsunami atau mau tenggelam oleh tsunami?
Kalau kita kegelincir dikit aja, tenggelam, entek-entekan nanti. Nah, itu kesalahan saya kemarin, saya sempat, yang pertama, sanitizer. Hand sanitizer itu saya sudah, per hari ini sudah jualan sekitar 3.500 liter. Nah, itu saya bacot nyagui supplier tak bilangin gini, jangan punya barang berapa aja tak keluarin, ternyata dikirimin lagi hampir 800 liter. Nah, ketika sudah mulai stabil, barangnya masih banyak. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Untungnya nanti jadi barang. Nah, karena hitung-hitungannya salah. Oke, lanjutnya pertanyaan dari Mas Triyono. Kalau bisnis plakat, hiasan dinding, kaligrafi, dan stasionari, bagaimana prospeknya? Nah, yang tidak masuk kebutuhan dasar atau fisiologis, kalau menurut saya nanti akan pulihnya agak lama. Maka harus harus pinter-pinter memanfaatkan momen. Ini momennya momen Lebaran, momennya momen puasa, momennya sebentar lagi Idul Fitri, tapi orang nggak bisa datang, nggak bisa pulang, dijadikan parcel. Seumpama hiasan dinding atau kaligrafi, bikin paketan, nggak usah mahal-mahal, 100, 200, 300 ribu, yang sekiranya orang ngeluarin 100 ribu, 200 ribu itu masih sanggup. Hiasan dinding diberitahukan, parcel nanti ada story-nya. Ya, ini adalah umpamanya hadiah terindah untuk kawan atau untuk kolega saya di hari Idul Fitri ini karena tidak bisa datang ke tempat jenengan atau ke tempat Anda.